Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Terima kasih telah bergabung dalam perkuliahan online pada hari ini bersama saya, Ibu Nugrah Laksono Putri, dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan 1, pertemuan yang keempat. Pembelajaran pada hari ini kita akan membahas materi mengenai metode dalam pencatatan akuntansi kas. Kemudian kita lanjutkan dengan materi rekonsiliasi bank. Seperti yang telah kita bahas pada minggu sebelumnya, bahwa kas sangatlah penting dalam perusahaan. Di samping bentuknya yang liquid, kas dapat digunakan dalam membantu operasional perusahaan. Setiap aktivitas operasional sangat bergantung pada kondisi arus kas. Agar bisnis atau usaha dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran kas. Kita awali dengan materi metode pencatatan kas. Metode dana tetap. Metode sistem dana tetap ini merupakan sistem yang menetapkan serta menyisihkan dana kas kecil dengan nilai yang cenderung sama atau jumlahnya tetap, tidak berubah pada setiap periode pengisiannya. Dalam sistem dana tetap ini, pencatatan pengeluaran kas kecil tidak dicatat secara langsung ketika ada pengeluaran, tetapi dicatat apabila ada pengisian ulang kas kecil. Contohnya, ketika sebuah departemen memiliki dana kas kecil sebesar 10 juta dalam satu periode, ketika di akhir periode sisa dana kas kecil ini sebesar 3 juta, maka perusahaan akan mengisi saldo kas sebesar 7 juta agar jumlahnya kembali 10 juta seperti saldo sebelumnya. Gitu ya. Kemudian bagaimana prosedur di dalam sistem dana tetap? Yang pertama, pemegang kas kecil memegang uang untuk menutup pengeluaran selama satu periode. Periode ini bisa minggu atau bulan. Kemudian di akhir periode, besaran uang kas kecil yang telah dibelanjakan wajib dilakukan pengisian ulang, sehingga jumlah saldo kas kecil tetap sama dengan saldo awal. Kemudian tidak terdapat penambahan saldo di tengah periode, ya. Jadi ketika sudah ditetapkan tidak ada penambahan ataupun pengurangan di tengah-tengah periode. Jadi langkah-langkah dalam pengelolaan kas kecil ini bisa diawali dengan menetapkan batas saldo kas kecil dari awal, ya, dibuatnya akun kas kecil. Pihak manajemen harus sudah bisa menetapkan saldo kas kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional usaha dalam jangka waktu tertentu. Misalkan tadi periodenya minggu, berarti dalam 1 minggu, atau bulan, berarti dalam 1 bulan. Kemudian menentukan kasir kas kecil, ya, kemudian pengisian kembali, kemudian baru digunakan untuk penggunaan kas kecilnya. Kemudian kelebihan pada sistem dana tetap. Kelebihannya adalah bisa mengetahui jumlah pengeluaran setiap akun atau pos pada setiap periode, ya, sehingga bisa menjadi alat kontrol dalam menggunakan dana. Kemudian pimpinan maupun pengelola kas kecil akan semakin berhati-hati di dalam penggunaan kas kecil, dikarenakan tidak adanya penambahan dana pada tengah periode. Ya, jadi apabila sudah ditetapkan di awal bahwa dalam satu periode pengeluaran hanya sebesar 5 juta misalkan,
Ya, berarti dalam periode tersebut pengeluaran harus mencukupi tidak lebih dari 5 juta. Kemudian memberikan kemudahan untuk bendahara dalam hal penentuan perkiraan jumlah dana setiap unit usaha pada periode tertentu, dikarenakan jumlahnya selalu sama. Jadi satu periode dengan periode yang lain jumlahnya akan sama atau tetap. Jadi di sini ada kehati-hatian dan ada kontrol ya. Kelebihannya sistem dana tetap kita bisa mengontrol jumlah pengeluaran kas kecil dalam setiap periode. Kekurangan pada sistem dana tetap. Ya, tadi kelebihan, sekarang kekurangan. Saldo kas kecil sulit untuk diketahui karena saldonya baru dapat diketahui ketika akhir periode ya, pada saat pengisian ulang. Jadi hanya diketahui pada saat akhir periode. Kemudian apabila terjadi kekurangan ya dana sebelum berakhirnya periode pada tengah-tengah periode ini, maka bisa menimbulkan masalah ya. Karena kita tidak ada penambahan dana di tengah periode. Jadi di samping memiliki kelebihan ya karena kita jumlahnya tetap juga bisa mengakibatkan kekurangan karena kita tidak bisa mengira-ngira ya. Ya, jadi maka dari itu pemegang kas di sini haruslah bersifat super hati-hati. Ya, metode yang kedua, metode tidak tetap atau dana berubah ya, atau disebut dengan fluctuating fund system. Metode di sistem ini menghendaki bahwa jumlah kas kecil tidak ditetapkan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tadi di dana tetap satu departemen misalkan dalam satu periode 5 juta ya. Untuk dana berubah ini tidak ada penetapan ya. Jadi bersifat fluktuasi. Jumlah pengisiannya tidak harus sama dengan jumlah sebelumnya, yaitu bisa kurang ataupun lebih. Jadi akan bergantung kepada aktivitas operasional dalam perusahaan, pengeluarannya besar atau kecil, ya sifatnya berubah-berubah atau fluktuasi, ya tidak tetap. Kelebihan pada sistem dana fluktuasi. Yang pertama, pengeluaran kas kecil yang terjadi langsung dibukukan oleh kasir kas kecil, sehingga saldo kas kecil dapat langsung diketahui sewaktu-waktu. Jadi setiap waktu apabila terjadi pengeluaran langsung dilakukan pencatatan. Dan yang kedua, jika terjadi kekurangan dana di tengah periode, bisa dilakukan penambahan dana kas kecil. Jadi karena sifatnya ini berubah-ubah ya atau fluktuasi, bisa dilakukan penambahan maupun pengurangan. Dan yang ketiga, dapat meringankan beban pekerjaan akuntan karena penjurnalan langsung dilakukan oleh kasir kas kecil saat terjadi transaksi kas kecil. Jadi yang melakukan pencatatan adalah kasir kas kecil. Di samping kelebihan, di sini juga ada kekurangan pada sistem dana fluktuasi, yaitu kurang efisien dalam pengolahan dana dikarenakan berpotensi terjadi pemborosan. Ya, karena tadi sifatnya tidak tetap berubah-ubah, bisa dilakukan penambahan di tengah periode, maka di sini ada terjadi potensi pemborosan. Dengan dana yang bisa langsung ditambah, bisa membuat kasir kas kurang berhati-hati dalam pengolahan dana. Ya, jadi karena apabila terjadi kekurangan bisa dilakukan penambahan, jadi di sini bisa juga kasir tidak atau kurang hati-hati. Kemudian karena di setiap kali pengeluaran
itu ada penjurnalan, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena setiap kali pengeluaran dilakukan penjurnalan. Ini adalah kekurangan yang ada pada sistem dana fluktuasi. Agar lebih jelas dalam membedakan kedua metode pencatatan kas kecil, berikut ini adalah contoh kasus. Diketahui perusahaan Garuda menyediakan dana kas kecil perusahaan sebesar 500.000 pada tanggal 1 Oktober 2022 untuk dipegang kasir. Kemudian kasir menerima perintah untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagai berikut. Yang pertama di tanggal 4 Oktober, membeli perlengkapan kantor berupa prangko, buku kwitansi, dan lain sebagainya sebesar 105.000. Kemudian tanggal 5 Oktober membayar uang parkir mobil direktur sebesar 25.000. Tanggal 6 Oktober membayar tagihan telepon sebesar 53.500 dan menambah token listrik kantor sebesar 50.000. Pada tanggal 7 Oktober membeli bahan baku perusahaan yang kekurangan sebesar 145.000. Kemudian di tanggal 8 Oktober membayar tenaga kerja harian sebesar 85.000. Ya, jadi pada saat ada pengisian dana kas kecil sebesar 500.000, untuk dana tetap kita akan lakukan penjumlahan antara tanggal 4 sampai tanggal 8 Oktober ya. Kita jumlahkan total pengeluarannya berapa. Ya, akan kita lihat di berikutnya. Ya, untuk dana tetap bisa kita lihat di sini. Dari tanggal 1 Oktober kita adakan pembentukan kas kecil sebesar 500.000. Kita debit 500.000, saldo 500.000. Kemudian tanggal 4, 5, 6, 7, dan 8 masing-masing mengeluarkan biaya ya beban. Nah, kita kredit perlengkapan kantor 105, parkir 25.000, telepon 53.500, listrik 50.000, bahan baku 145.000, beban tenaga kerja 85.000. Setiap tanggal kita kurangkan dengan saldo awal tadi ya. Di tanggal 4 500.000 dikurang 105, 395 dan seterusnya hingga di akhir tanggal 8 kas kecil kita yang berawal dari saldo 500.000 menjadi 36.500. Ini sudah mendekati hampir habis ya. Nah, pada saat ini kita hanya melakukan penjurnalan untuk pembentukan kas kecil dan beban saja ya. Belum kita keluarkan. Nah, kita keluarkannya adalah di tanggal 10 Oktober pada saat pembentukan kas. Pembentukan kas kecil, pembentukan kembali ya. Jadi karena tadi uangnya tinggal sisa 36.500 akan kita tambahkan sejumlah pengeluaran agar kas kecil kita berjumlah 500.000 yaitu 463.500 ya. Jadi pembentukan kas di debit, kemudian kas kecilnya kita kredit ya untuk mengeluarkan sejumlah pengeluaran yang ada di tanggal 4 sampai tanggal 8. Ya, jadi kita lakukan pencatatannya hanya satu kali ini saja di tanggal 10 untuk melakukan pencatatan pengeluaran kas kecil sebesar 465.500. Ini adalah yang untuk metode dana tetap ya. Jadi akan tetap kas kecilnya sejumlah 500.000 ya. Kembali utuh ya, karena 36.500 sisanya kita tambahkan dengan 465.500 akan berjumlah 500.000. Ya, jadi di tanggal 11 Oktobernya ya akan kembali 500.000. Gitu ya.
Ini untuk dana tetap. Ya, bagaimana dengan yang dana berubah atau fluktuasi? Pada tanggal 1 Oktober, kita akan lakukan pencatatan jurnal kas kecil, yaitu kas kecil kita debit 500.000, kemudian kas kita keluarkan kredit 500.000. Kemudian pencatatan buku kas untuk setiap transaksi pengeluaran, ya. Di sini kita catat setiap kali ada pengeluaran, ya, yaitu di tanggal 4, 5, 6, 7, 8. Di tanggal 4 kita langsung mengeluarkan kas kecil sebesar 105.000 untuk perlengkapan kantor. Kemudian di tanggal 5 kita mengeluarkan lagi 25.000 untuk beban parkir dan seterusnya. Jadi pada dana berubah ini kita lakukan penjurnalan setiap kali kas kecil itu kita keluarkan, ya, sekecil apapun, ya, sebesar apapun kita lakukan penjurnalan. Berbeda dari dengan yang dana tetap, kita hanya satu kali saja pada saat pengisian kembali di tanggal 10. Nah, untuk yang dana berubah ini kita lakukan di setiap pengeluaran. Gitu ya. Pembahasan selanjutnya adalah rekonsiliasi bank. Dalam perusahaan, kas ada yang berupa kas di perusahaan, kemudian ada kas yang kita simpan di dalam bank. Oleh karena itu, kita perlu melakukan rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk membandingkan pencatatan di buku besar perusahaan dengan yang ada di rekening koran dalam suatu bank tertentu. Ya. Mengapa di sini ada perbedaan pencatatan? Karena ada perbedaan waktu, ya, antara pemegang catatan di perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Jadi karena kita sebelum menerima rekening koran, kita hanya berdasarkan data-data yang kita dapatkan. Jadi rekonsiliasi bank ini digunakan untuk membuktikan bahwa semua transaksi kas dan pencatatannya telah dilakukan dengan benar. Dalam rekonsiliasi bank ini terdiri dari dua bagian, ya. Yang pertama dimulai dari saldo rekening koran bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kemudian dimulai dari saldo menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Jadi ada dua bagian, ya, di sini, ya. Kita bisa diawali dari catatan dari bank atau dari catatan menurut perusahaan. Kita melakukan rekonsiliasi bank karena adanya perbedaan catatan antara perusahaan dengan catatan bank, perbedaan waktu, ya. Apa yang menyebabkan saldo kas catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank ini berbeda, ya? Apa yang menjadi penyebab perbedaan ini? Yang pertama adalah transaksi kas yang telah dicatat oleh perusahaan, akan tetapi belum dicatat oleh bank, yaitu istilahnya deposit in transit, setoran dalam perjalanan. Jadi pihak perusahaan telah mencatat, namun pihak bank belum mencatat. Dan cek yang masih beredar, outstanding check. Kita perusahaan sudah mengeluarkan cek, namun bank belum dilakukan pencairan sehingga belum dilakukan pencatatan. Jadi yang pertama ini adalah adanya perbedaan dalam mencatat transaksi setoran, ya. Setoran dalam perjalanan dan cek yang masih beredar. Kemudian yang kedua, transaksi kas telah dicatat oleh bank, akan tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Jadi kebalikannya, ya, yaitu
pengumpulan kas melalui bank atau bank collection, kemudian biaya administrasi, pendapatan bunga, ya. Ini informasinya adalah pihak bank yang lebih dahulu mengetahui. Sebelum kita mendapatkan rekening koran, kita belum tahu berapa besar biaya administrasi, pendapatan bunga, ya, kemudian apa yang ditagihkan oleh pihak bank. Jadi pihak bank yang akan lebih dahulu mencatat, kita perusahaan belum. Ya, kemudian ada cek kosong dan cek yang dikembalikan kepada penyetor oleh bank dengan alasan lain selain cek kosong. Jadi kita sudah melakukan pencatatan, namun pihak bank mengembalikan cek tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya kesalahan, ya. Kesalahan ini baik bisa dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pihak bank. Jadi ada bermacam-macam model kesalahan, ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi ini adalah penyebab-penyebab yang menimbulkan perbedaan, ya, antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Ya, untuk lebih mudah memahami dalam hal perbedaan pencatatan kas antara perusahaan dan bank dalam rekonsiliasi bank, kita lihat dalam bagian berikut, ya. Yang pertama, deposit in transit tadi, setoran dalam perjalanan, ya. Ini adalah sudah menambah saldo kas perusahaan. Jadi di kolom sebelah kiri perusahaan, yang sebelah kanan adalah buku bank. Jadi di sini untuk lebih mudah memahami, ya. Yang sudah adalah yang perusahaan, yang belum adalah yang bank. Kemudian yang kedua, outstanding check atau cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Di perusahaan sudah mengurangi saldo kas, tapi di bank belum mengurangi saldo kas. Kemudian yang ketiga, kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan ini kita tidak bisa tentukan sebelum mengetahui jenis kesalahannya, ya. Yang keempat, tagihan wesel dan bunga langsung ditagihkan di bank. Perusahaan belum menambah saldo kas perusahaan, di bank sudah menambah. Kemudian yang kelima, bunga giro bank. Di perusahaan belum menambah, di bank sudah menambah. Yang keenam, biaya administrasi bank. Buku perusahaan belum mengurangi, buku bank sudah mengurangi. Kemudian yang ketujuh, cek kosong, NSF, ya, not sufficient fund. Di perusahaan sudah menambah, di buku bank tidak berpengaruh karena kosong tadi, ya. Kemudian yang kedelapan, kekeliruan memasukkan setoran rekening giro oleh bank. Di perusahaan sudah menambah, di bank belum, ya. Jadi dengan bagian ini kita bisa lebih mudah untuk memahami di mana perbedaannya, ya, mana yang sudah dan mana yang belum. Jadi tugas kita sebagai akunting adalah mencatatnya adalah yang belum. Jadi apabila kita belum ada penambahan atau pengurangan, maka kita lakukan pencatatan, ya. Jadi rekonsiliasi itu seperti itu, ya. Kita hanya melaksanakan yang belum dicatat, ya, yang pihak perusahaan. Kemudian jenis dan tujuan rekonsiliasi bank. Di sini rekonsiliasi bank itu ada beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah rekonsiliasi dua kolom, ya, dengan tujuan mencari saldo yang tepat atau benar, ya. Seperti tadi yang belum mencatat, setelah mencatat maka akan disesuaikan kembali untuk menghasilkan jumlah yang benar. Kemudian rekonsiliasi 4 kolom. Mencari saldo awal, penerimaan satu periode, pengeluaran satu periode, dan saldo akhir yang sesuai dengan catatan perusahaan. Ini kita bagi menjadi 4 kolom. Kemudian yang berikutnya adalah rekonsiliasi 8 kolom, yaitu mencari saldo awal penerimaan,
pengeluaran dan saldo akhir yang tepat atau benar. Ya, di sini untuk yang 4 dan 8 kolom dibuat oleh akuntan pemeriksa atau auditor ya. Jadi yang biasa kita buat adalah yang 2 kolom yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi di sini kita hanya mencari saldo yang tepat atau benar ya. Setelah adanya perbedaan pencatatan antara perusahaan dan bank ya, kita lakukan mencari saldo yang benar. Setelah tepat atau benar baru kita lakukan penjurnalan. Ya, ini contoh yang untuk 2 kolom. Ya, sisi sebelah kiri adalah catatan perusahaan, ya, yang sebelah kanan adalah catatan bank. Ya, mulai dari atas ada saldo sebelum disesuaikan, ya, kemudian ditambah dengan poin-poin yang tadi sesuai dengan bagan sebelumnya untuk penambahan, antara lain ya, misalkan yang bank sudah menambah tapi perusahaan belum, ya, berarti karena perusahaan belum, kita catat di posisi ditambah di bagian kolom perusahaan. Begitu juga sebaliknya, apabila catatan bank itu belum mencatat, ya kita lakukan kita tulis ditambah di kolom bagian bank. Setelah itu, yang tadi dari saldo sebelum disesuaikan, kita tambah ya ada jumlah penambahan. Setelah jumlah penambahan, akan kita kurangi dengan poin-poin yang berkaitan dengan pengurangan ya. Misalkan tadi bank sudah mengurangi tapi perusahaan belum, jadi ada di posisi catatan perusahaan untuk mengurangi ataupun kesalahan juga ada bisa di posisi ini. Setelah dikurangi ya, jadi saldo sebelum disesuaikan kita tambah dengan jumlah penambahan, kita kurangi dengan jumlah pengurangan akan ketemu ya saldo yang benar. Jadi kolom perusahaan harus sama dengan yang di catatan bank ya. Kan ketemu dengan jumlah yang sama. Mungkin akan lebih jelas kita nanti akan lakukan contoh kasusnya ya. Ya, berikut ini adalah contoh dari rekonsiliasi bank 2 kolom PT Sukses Kemilau ya, periode 31 Desember 2019. Menurut catatan perusahaan, saldonya 2 juta. Kemudian menurut rekening koran 1.880.000. Nah, di sini ada perbedaan ya. Perusahaan 2 juta, bank 1.880.000. Ada selisih ya. Nah, kita cari perbedaannya di sini. Di sini ada penambahan ya, kolom yang sebelah kiri ditambah yang pertama atas ya. Kemudian yang kanan ditambah bagian bank, sisi kiri sisi perusahaan, sisi kanan sisi bank. Kemudian setelah kita tambah ada poin untuk yang dikurangi ya. Misalkan itu contohnya biaya administrasi bank, total pengeluaran jumlah pengeluaran 160.000. 2 juta kita tambah 200.000, kita kurangi 160.000, saldo akhir kas yang sebenarnya berjumlah 2.040.000. Di sisi sebelah kanan ya di bagian bank, setelah kita lakukan penambahan, kemudian kita lakukan pengurangan, 1.880.000 kita tambah 610.000, kita kurangi 450.000, berjumlah saldo akhir yang sebenarnya 2.040.000. Nah, ini sudah sama ya saldonya. Jadi di pihak perusahaan ada beberapa pencatatan yang perlu dilakukan ya untuk membetulkan dari saldo 2 juta menjadi 2.040.000. Ya. Ini contoh rekonsiliasi bank 2 kolom. Untuk berikutnya selanjutnya kasus-kasus mengenai rekonsiliasi bank maupun kasus-kasus yang lain akan kita sertakan dalam video berikutnya. Terima kasih.